Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Telset semua. Jadi di video ini kita akan bahas tentang apa yang terjadi di tahun 2001. Oke. Jadi peristiwa-peristiwa penting di kategori teknologi. Yang menarik tentunya kan? Yang menarik dan penting, bro. Ya, penting dan menarik. Jadi mungkin tanpa berpanjang lebar, kita mulai dari bulan Januari ya. Januari, oke. Apa nih yang terjadi di bulan Januari? Yang paling menarik? Januari ini menariknya ada, kalau kita pengguna operator seluler, di Januari terbit regulasi, ada pajak pulsa. Ya. Nah ini penting nih, Bro. Jadi ada PPN 10%. Ya. Kita mesti membayar 10% lebih mahal sekarang. Gitu. Karena dipajakin. Jadi cukup ramai nih. Makanya kita anggap ini sebagai salah satu peristiwa penting di tahun 2021. Ya. Khususnya di Januari, di mana pajak pulsa mulai diberlakukan. Ya. Sebenarnya ini juga tidak terlepas dari kita tahu negara emang sekarang lagi banyak untuk menarik pajak ya, maksudnya penghasilan dari pajak. Jadi mungkin salah satunya ya diambil dari pajak sini. Ya. Apalagi kalau kita bicara pengguna seluler, almost seluruh penduduk Indonesia. Ya. Jadi kita bicara captive market yang cukup besar. 10% dari anggaplah let's say 260 juta pelanggan seluler, itu cukup gede, Bro. Gede. Oke, kita lanjut ke peristiwa penting kedua di bulan Januari. Nah ini terkait dengan WhatsApp. Jadi ada kita ibaratnya sharing data ya. Jadi ini yang sempat heboh nih. Heboh. Jadi WhatsApp mewajibkan. Hebohnya berkepanjangan lagi. Iya, berkepanjangan. Jadi WhatsApp tuh mewajibkan pengguna untuk menyetujui, Bro. Dipaksa kita untuk menyetujui sharing data antara bisnis dan Facebook. Iya. Cuman lucunya ini ditarik ulur karena pada saat dia mengeluarkan aturan, wah heboh ribut, tarik lagi diperpanjang masa ininya gitu. Dan memang makanya saya bilang tadi. Dimulai di Januari, tapi belum tuntas sampai di bulan-bulan selanjutnya. Iya. Berkepanjangan jadi. Oke, kita lanjut ke isu kedua yang isu ketiga. Jadi di Januari juga kalau pengguna smartphone kita kedatangan flagship terbaru dari Samsung di Januari. Ya. Jadi Galaxy S21 meluncur. Ya. Sebenarnya buat penggemar Samsung, fans Samsung sih bulan-bulan segini nih emang pasti sudah siap-siap lah. Udah waktunya ya, karena memang repetitif. Jadi Januari S21 series diluncurkan secara resmi oleh Samsung. Sebenarnya apa yang bikin heboh sebenarnya? Mungkin dari banyak ya teknologi yang dia bawa ya sebenarnya. Cuman kalau menurut lu yang paling bikin wah ini apa nih di S21 nih? Sebenarnya kalau kita bicara S21 terlepas dari misalnya dua prosesor yang digunakan ya, untuk pasar Indonesia dia pakai Exynos, di luar pakai Snapdragon, tapi lepas dari itu sebenarnya di S21 ini Samsung seperti tampil atau hadir lebih dinamis. Pilihan color lebih bervariasi, terlepas dari teknologi yang memang karena ini kategori flagship, teknologinya pasti yang terbaru. Tapi anggaplah kita pinggirkan itu, tapi yang cukup menarik dari S21 series adalah yang paling simpel, paling kelihatan adalah desain kameranya yang berubah. Ya. Kalau gue dari sisi productivity-nya juga ya. Oh iya, digabungin sama dia. Itu kalau menurut gue sih keren sih. Oke, kita masuk ke bulan Februari kali ya. Ya. Februari apa nih yang heboh nih? Februari ya. Februari kita mulai dari yang kita cover juga di Telset ya. Jadi Vivo pada saat itu berhasil menjadi merek ponsel terlaris di Indonesia pada Q4. Jadi ini menggeser loh. Jadi berdasarkan hasil riset analis, artinya Vivo menggeser brand-brand yang telah lama berdiri di puncak gitu ya, atau ada di puncak pimpinan
Ya, jadi ini menurut versi Kanalis tadi Ya. ya. Memang ya, debatable dan sebenarnya kalau gue perhatiin ya, setiap tahun ada debatable ini terjadi karena sebenarnya ya selain tingkat persaingan yang semakin panas, maksudnya semakin ketat, ada emang data survei ini juga emang beda-beda gitu. Jadi mungkin dari versi Kanalis dia menempatkan Vivo gitu. Cuman mungkin dari lembaga survei yang lain berbeda. Ya, Jadi meskipun metode risetnya memang berbeda. Ya. Jadi ada yang based on shipping, ada yang based on selling, ada dan seterusnya. Jadi basically tapi paling tidak di bulan Februari itu Vivo atau paling nggak Kanalis melalui hasil risetnya menjadikan Vivo sebagai penguasa pasar Indonesia. Oke, kita lanjut ke peristiwa penting keduanya. Yang kedua di Februari, ini bagi para istilahnya. Jadi Clubhouse ya populer di Android. Mungkin bagi pengguna iPhone lebih dulu ya. Clubhouse ini ya. Ini heboh banget ini Clubhouse ini. Aduh ya, tapi ini salah satu peristiwa penting yang terjadi di kategori teknologi di bulan Februari. Jadi Clubhouse populer di Android. Sebenarnya ini semakin model-model kayak Clubhouse ini juga kan akhirnya banyak yang quote and quote meniru ya. Maksudnya akhirnya bermunculan yang sejenis gitu, aplikasi sejenis gini. Cuman ya gitu, maksudnya kalau gue lihat sih tren ini juga beriringan dengan kondisi pandemi yang sekarang ini kan. Pas momennya. Ya. Kita beralih ke bulan Maret. Ini Maret ini ada beberapa peristiwa penting. Pertama, kalau kita berdasarkan operator, Pak. Kita bicara misalnya lelang frekuensi 5G. Nah, ya. Ini sempat seru ini. Tonggak awal kita masuk ke the next generation of cellular teknologi ya. Jadi di bulan Maret ini operator atau regulator mulai melelang frekuensi 5G. Jadi ini waktu itu semuanya ngikut ya, semua operator ya. Telkomsel, Excel, Indosat, Tri ya kan? Iya betul. Jadi pemenangnya si Telkomsel sama Smartfren ya. Oke. Dan udah diluncurin sih, cuman ya gitu. Baru tahap uji coba. Tapi paling tidak di bulan Maret itu tonggak baru lah ya. Bahwa kita masyarakat Indonesia paling tidak merasakan 5G secara langsung. Meskipun sampai saat ini belum sampai masif atau layanan diberikan kepada penduduk Indonesia, tapi paling tidak menapakkan kaki pertamanya di bulan Maret. Ya kita berharap sih tahun depan sudah bisa lebih luas lagi ininya coverage. Terutama selesailah masalah refarming. Iya. PR juga itu. PR juga biasanya jadi, seperti 4G dulu kan gitu juga harus. Jadi penting tuh untuk ini PR-nya di regulator karena relate langsung dengan teknologi. Kalau operator sih ini udah siap-siap aja. Oke, lanjut kita masuk ini ke produk. Jadi kita ngomong Mi 11 cukup heboh sih. Di bulan Maret ini peluncuran Mi 11 ini cukup heboh. Para Mi fans menyerbu Mi 11 gitu ya. Yang diluncurkan harganya 9 jutaan padahal. Iya. Dia ini dibilang sebagai flagship termurah kan? Pada saat itu. Ya. Jadi Snapdragon 88 gitu ya. Diluncurkan dengan harga 9 jutaan. Speknya gokil sih. Maksudnya pada saat diluncurkan dengan spek gokil dengan harga yang segitu ya. Oke. Pada saat itu ya. Kalau sekarang lebih mahal lagi. Lebih canggih-canggih lagi. Oke, peristiwa lainnya adalah ini. Kalau di handphone tahun lalu ada Fold ya. Kalau di laptop ada juga nih layar lipat. Jadi sekarang udah mulai tren-tren layar lipat sudah mulai. Jadi di bulan Maret ini Lenovo meluncurkan laptop layar lipat pertama ya di Indonesia dengan harga 59 juta bro. Mahal juga deh. Jadi cuman ya mungkin karena emang teknologinya belum matang kan biasa gini nih. Iya, agak mahal dulu di awal. Masih mahal kan. Oke, kita lanjut ke bulan April. Apa sih yang menarik di April? Kalau mungkin Bung Bayu bisa sharing-sharing di bulan April, apa yang menarik di bulan April? Bulan April itu yang gue ingat itu Poco X3 Pro ya, diluncurin di Indonesia. Ini
Ini ponsel agak nyeleneh juga nih Pak. Iya, ini juga ya sama, ini ciri khas Xiaomi banget lah, iya kan. Snapdragon 860 dijual 3 jutaan Pak. Iya, ngerusak pasar ya. Ini luar biasa. Jadi ini ya, kita anggap peristiwa penting di bagi para pengguna gadget ya. Jadi Poco X3 Pro diluncurkan, harganya sangat terjangkau. Iya. Mungkin buat pesaing Xiaomi, Poco dan Xiaomi ya sebagai grup ininya, mungkin kebakaran jenggot kali ya, maksudnya ngeliat ini. Cuman buat konsumen sih ini menjadi berita bagus ya, maksudnya dia bisa mendapatkan smartphone dengan spek segitu tinggi dengan harga cuman 3 juta. 3 juta. Iya. Heboh. Iya. Oke, lanjut ke peristiwa penting lainnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, turut prihatin. Turut prihatin, di bulan April ini LG mengibarkan bendera putih. Iya. Sangat disayangkan sebenarnya. Untuk smartphone ya, bukan LG secara keseluruhan ya. LG tidak lagi bermain di pasar smartphone, mengumumkan. Jadi mereka mengumumkan hal tersebut. Dan ini secara global. Kalau di Indonesia sendiri udah dari tahun-tahun sebelumnya memang udah mengibarkan bendera putih ya. Tapi secara global di bulan April mereka mengumumkan bahwa mereka tidak lagi bermain di pasar smartphone. Sebenarnya makanya tadi yang gue bilang turut prihatin ya. Sebenarnya LG sebenarnya bukan pemain baru di industri. Dia termasuk raksasa teknologi Korea ya, bersama dengan Samsung sebenarnya. 11-12 lah ya. Iya, dan kalau ngelihat teknologi smartphone-nya buatan mereka juga sebenarnya nggak kalah. Cuman ya itu ya, mungkin nasibnya juga nggak seberuntung kompatriotnya sendiri ya kan. Ya oke lah. Kita next ke bulan April ini banyak berita duka. Ini lagi-lagi berita duka. Kalau tadi untuk LG, sekarang untuk kita semua. Jadi di bulan April ini ada 533 juta data pengguna Facebook bocor. Jadi ini email kita, alamat rumah, nomor telepon, kesebar kemana-mana. 533 juta ini let's say dari total 2,8 miliar pengguna Facebook sekarang gitu ya. Itu berarti sekitar 1/5-nya Pak. Ya, 1/5. 1/5-nya bocor Pak. Dan ini sebenarnya jadi PR juga untuk seluruh penyedia platform ya. Bagaimana mereka sebenarnya harus lebih concern terhadap cyber security karena data ini kan sekarang kalau kata Pak Jokowi kemarin data is gold. Ya. Gitu ya. Makanya perusahaan sekelas Facebook pun masih kena, bisa kebobolan. Berarti kan emang ini sebenarnya harus menjadi concern ya, concern kita semua. Oke, kita lanjut ke bulan Mei. Nah, bulan Mei, kebayang nggak sih bro? Tokopedia, GoPay, dua-duanya pemimpin pasar di industrinya masing-masing. Mereka merger, Bay. Ya. Mereka merger. Jadi Gojek dan Tokopedia merger menjadi GoTo. Ya. Ini dua perusahaan yang apa ya? Bahkan valuasinya jadi gila. Ya. Gila untuk Indonesia ya. Cukup gila valuasinya. Dan ini tonggak baru ya. Kebayang nggak sih ekosistem Gojek berpadu dengan ekosistem Tokopedia. Yeah. Dan gue pikir sih ini cukup langkah yang cukup bagus lah ya. Ya mudah-mudahan sih. Kalau kita sih kan kita bangga ya, maksudnya walaupun di sana sini banyak kontroversi itu banyak juga yang berbicara pro and cons lah ya. Ya pro dan kontra bagaimana perusahaan ini dijalankan. Cuman buat kita intinya ya kita berharap sih perusahaan startup atau perusahaan dalam negeri, perusahaan Indonesia asli itu bisa sebesar ini valuasinya ya. Oke, lanjut ke peristiwa penting lainnya di bulan Mei ya. Kalau tadi kita bicara tentang lelang yang dimenangkan oleh Telkomsel atau Smartfren, frekuensi 5G ya. Nah, di bulan Mei ini Telkomsel meluncurkan layanan 5G. Ya. Meskipun menjadi operator pertama yang meluncing sebenarnya. Iya, meluncing. Jadi jaringan 5G telah digelar di beberapa wilayah, di Jabodetabek, Solo, Surabaya, Makassar dan lain sebagainya. Walaupun memang jangan diartikan bahwa ini jadi layanan yang langsung bisa dinikmati oleh publik secara keseluruhan ya, tapi paling enggak
tonggak-tonggaknya sudah ditancapkan lah. Ya. Dan emang karena masih sangat terbatas ya, maksudnya tidak di tempat umum, maksudnya jadi yang mau pengen mencoba mungkin ke Grapari gitu kan. Jadi beberapa spot-spot tertentu saja yang bisa itu. Karena masalah 5G ini kan yang belum rampung terkait dengan frekuensi juga sih. Jadi kita tunggu saja, mungkin di tahun ini bisa penyakit lama sebenarnya di realisasi di Indonesia. Oke, peristiwa penting lainnya masih di bulan Mei ada 5G diluncurin. Di bulan yang sama tren HP 5G murah muncul juga. Jadi kalau di Indonesia diawali Xiaomi di bulan ini ya. Dia lagi Note 10 5G dijual dengan harga 2 jutaan, Pak. Jadi 2 jutaan bisa dapat 5G. Jadi waktu operator launching kita udah bisa pakai. Kemudian diikuti juga Oppo A74 5G. Realme 8 5G. Vivo V21 5G dan sebagainya. Jadi ekosistem yang siap apa istilahnya mensupport layanan 5G ada di Indonesia itu udah ready, udah tersedia gitu. Saya tinggal, kalau orang bilang kan tinggal di tombolnya diklik aja kita ini udah siap gitu kan. Dan kita berharap sih ya sama sih sebenarnya perjalanan itu seperti kayak 4G zaman sebelumnya dulu kan. Biasanya setelah launching mulai semakin banyak, perangkat juga semakin murah gitu. Tapi ini sebenarnya kalau dibanding 4G zaman dulu ini termasuk lebih cepat loh, Pak. Maksud gua lebih cepat handphone yang bisa support 5G tapi turun harga atau dibanderol dengan harga yang affordable. Gitu. Ya, kalau tadi ada 3 peristiwa, sekarang peristiwa keempat yang kita anggap cukup penting dan lagi-lagi, Pak, kebocoran data. Iya, kayaknya tahun 2021 ini tahun kebocoran data, karena sering banget ya, maksudnya ya prihatin juga sebenarnya ini berarti sebagai sinyal untuk para pemangku kepentingan juga mulai memperhatikan jadi masalah ini. Jadi di tahun ini di bulan Mei ya, di bulan Mei ini lagi-lagi masalah kebocoran data. Jadi ada 279 juta data penduduk Indonesia bocor dan dijual di forum hacker, Pak. Ini sangat disayangkan ya, maksudnya waduh itu data yang kan maksudnya sangat lengkap banget tuh, Pak. Lengkap ya. Jadi dan di sisi lain kayak data-data yang ada di misalnya di BPJS Kesehatan juga bocor, BSSN, BRI Life dan seterusnya. Tapi memang di era pandemi ini ya, ketika yang salah satu yang mesti kita khawatirkan juga misalnya data terkait dengan misalnya pendidikan berbasis teknologi ya, Pak. Gitu. Kan karena semuanya lari ke online ya. Siswa sekarang mungkin data-datanya ada di LMS dan seterusnya. Kalau misalnya platform itu bocor juga, bayang nggak sih data dari mulai junior sampai data kita yang udah berumur ini misalnya bocor semua kan repot juga dah. Jadi yang penting sebenarnya digital security jadi concern kita bersama. Kita juga lagi nunggu RUU ini ya soal. Yang nggak rampung-rampung, Pak. Iya. Kita sih mendorong pemerintah untuk segera merampukan RUU keamanan data ya. Ini dibahas mulu, Pak. Cuma rampungnya enggak. Oke, di bulan Juni sekarang kita beralih ke bulan Juni bagi pengguna smartphone gaming. ROG 5, Ergo Phone 5 resmi masuk Indonesia. Harganya mahal, Tapi ya ini udah super lah ya bagi pengguna atau yang suka game. Cuman ya kalau secara teknologinya, secara perangkatnya sih no debat lah kalau soal ROG Phone 5 ya. Cuman mungkin biasa nih kalau Asus ini kan maksudnya barangnya agak cukup langka juga ini. Mungkin bisa niche. Tapi ya dikejar lah sama gamer-gamer Indonesia. Dan yang menarik kan aksesorisnya, Pak. Dijual dengan koper biasanya zaman dulu. Oke. Nah, ini juga menarik nih, Pak, di tahun ini. Jadi kalau kita kenal Telkomsel dengan berapa tahun sekarang? Lebih dari 150 juta pelanggan ya. Di tahun ini
tepatnya di bulan Juni Telkomsel ganti logo, Pak. Sekaligus misalnya Telkomsel juga menggabungkan beberapa merek layanan ya. Misalnya dulu ada Prabayar, ada AS, ada Simpati digabung jadi Telkomsel Prabayar. Dan pasca bayar, ya Halo ya tetap ya. Gitu. Tapi paling nggak produk Prabayarnya digabungkan jadi satu ya, Prabayar Telkomsel itu. Selain ganti logo tentunya. Semakin simpel. Semakin simpel. Karena emang dari bisnis model sendiri juga kan sudah mulai beberapa tahun belakangan kan dia transformasi sebenarnya. Digital company. Ya, Telkomsel beberapa tahun terakhir emang sudah transformasi menjadi perusahaan digital company ya. Dia lebih senang ke situ. Makanya mungkin ini perubahan logo dan segala macam ini juga terkait sama transformasi itu sih. Iya, tapi paling tidak ini sebagai bentuk bahwa dinamika di industri seluler ya, artinya perusahaan sebesar Telkomsel pun tetap atau terus bertransformasi, either mulai dari ganti logo, menyederhanakan produk dan layanannya dan seterusnya. Tapi ini part of transformasi mereka di era digital sekarang ini. Oke, selanjutnya dari Juli sampai Desember teman kita akan bacain, Bray. Iya. Jadi kita yang generasi yang lebih muda ya. Kita senior kita yang tua-tua cukup 6 bulan kan. Yang muda juga 6 bulan ke belakang. Ini senior kita panggilkan Mas Faisal dan Mas Helmi untuk membacakan apa sih yang peristiwa menarik di bulan Juli sampai Desember. Silakan Mas Faisal dan Bung Helmi. Oke, setelah tadi dibawakan Telkomsel Rewind ya dari bulan Januari sampai bulan Juni dibacakan sama generasi-generasi kolonial ya. Sekarang kita generasi milenial. Generasi milenial yang lebih muda, lebih fresh. Jadi yang nonton juga lebih seger ya kan. Harusnya. Oke, kita langsung aja masuk. Di bulan Juli ini ada krisis prosesor global nih, Sal. Jadi krisis chipset ini memang masih melanda global sih sampai sekarang ya. Akibatnya banyak vendor smartphone yang akhirnya maksain launching tapi pakai SoC lama. Ya, itu salah satu dampaknya. Sebenarnya banyak banget. Dampaknya banyak kayak misalnya nggak jadi launching. iPhone 13 kabarnya juga dibatasin produksinya. Ya, pokoknya ngeganggu ya. Ya, ngeganggu lah. Distribusi keganggu. Tapi semoga aja kata Qualcomm sendiri kan ya di akhir tahun ini ngomong di 2022 bakal terkendali ya, mulai membaik lah kondisinya. Mulai membaik. Ya semoga lah ya, jadi harga smartphone juga jadi bisa turun lah. Kan bisa turun dan sempat naik ya. Lebih bervariasi lah. Betul. Selanjutnya ini adalah Bukalapak yang go publik nih. Wah, jadi ini udah bisa dibeli sahamnya sama masyarakat. Jadi waktu Bukalapak IPO itu dia dijual di harga Rp750 per lembar. Nah, jadi dia saham-sahamnya Bukalapak bisa dimiliki sama masyarakat Indonesia. Yeah. Lu beli nggak nih? Hah? Gua kurang ngerti kalau saham sebenarnya. Gitu. Gua mendingan yang real deal aja lah. Yang penting lu belanja cair. Di Bukalapaknya aja. Yang penting cair, lanjut, udah gitu. Ini jadi salah satu hal yang menarik sih di bulan ya ini salah satu yang paling in sih di bulan ini. Karena ya Bukalapak gitu, jadi melantai di e-commerce pertama loh. Iya. Padahal beritanya tuh Tokopedia rame, tapi ternyata Bukalapak duluan. Ini Tug Life versi e-commerce. Next bulan Agustus. Ini juga rame nih. Samsung Galaxy Z Fold 3 sama Flip 3. Inovasi Samsung terbaru ya. Inovasi Samsung terbaru. Ini benar-benar Samsung akhirnya meluncurkan hasil riset mereka, smartphone lipat terbaru yang menurut gue ini lebih siap lah, lebih oke, lebih tahan lama juga. Lebih tahan lama, lebih matang, lebih kuat lah pokoknya. Pokoknya konsep dari seri pertama sampai seri kedua disempurnakan di seri Betul, ini benar-benar ya kalau lu pengen beli, ini sih pas kalau menurut gue. Dan sesuai apanya ya, tradisi Samsung, setelah launching di Indonesia launching juga. Iya, nggak lama ya? Nggak lama. Jeda sehari kalau nggak salah. Ya, tapi kalau beli sih jedanya kalau beli, kalau kita sih jedanya lama. Saya belum kepikiran gitu. Iya, makanya. Oke, selanjutnya, nah ini rame. Ini sempat jadi trending topik. Pengadaan Chromebook yang harganya kalau kata netizen sih selangit, nggak sesuai sama spesifikasi yang ditawarin. Jadi simpang siurnya tuh harga
dari produknya itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan. Ya kalau kata netizen sih ya, Iya. kalau gue lihat di media sosial, di Twitter khususnya, harga segitu kok speknya segini. Betul, apalagi dana yang dikeluarin tuh katanya gede banget Pak, Iya. sampai 3,7 triliun. Itu kan gila ya kalau Iya. untuk speknya yang kacangan, aduh sayang banget Iya. ya. Dan ini kabarnya pas awal-awal sih simpang siur, makanya itu yang bikin netizen akhirnya Bertanya-tanya juga. bertanya-tanya kok gini gitu. Betul, Iya, betul. iya. Tapi sebenarnya Chromebook tuh bagus. Bagus, secara produk bagus. Secara produk dan memang cocok buat siswa sih Iya, sebenarnya. untuk pelajar cocok. Asal digunakan dengan sesuai, maksudnya anggarannya sesuai, Iya, peruntukannya sesuai, Ya, itu nggak ada masalah nggak ada sih. masalah sebenarnya. Betul. Di bulan selanjutnya, September. September rame ini nih, Mi. ada cukup banyak Ah, hal-hal menarik ya. Yang pertama itu ada, serangan mobile banking. oh ini marak banget ya di marak bulan banget. September ini. Ulangi. Jadi ini kabarnya di bulan September ini tuh serangan ke aplikasi mobile banking tuh meningkat. Ya. Menurut Kaspersky itu sampai 60% loh. Wajar sih sebenarnya, Mi, karena di era pandemi kan kita cashless ya. Iya betul. Makin sering pakai mobile banking ya nggak sih? Betul, Lu juga betul. pasti dong. Iya iya. Dan itu yang dijadiin celah karena menurut gua yang kayak virus Trojan, serangan gitu ya. Jadi mereka tuh kayak mereplikasi aplikasi mobile banking yang biasa kita pakai. Oh betul. Apalagi kalau penggunanya nggak aware kan Ya, sama buat keamanan pengguna datanya. awam langsung klik aja, Iya, akhirnya betul. bobol akunnya. Betul. Apalagi Indonesia terbanyak loh di kasus ini yang ditemukan Kan Kaspersky. sayang ya, abis cuan, hilang. Hilang Aduh, Pak. sedih banget. Baru gajian raib. Kayaknya banyak yang begitu. Iya, baru Emang dapet habis sih. hilang gitu kan, cuman selewat doang gajinya. Bukan Trojan ya. Iya, bukan Trojan itu mah, Kebiasaan. nafsu lu. Nah, Selanjutnya, selanjutnya wah ini juga nih yang bikin user dari IndiHome IndiHome dan lumayan Telkomsel. kesal ya nih. IndiHome dan Telkomsel gangguan Telkomsel masa. ya. Sebenarnya kalau IndiHome udah sering. Oh, pengguna ya. Oh, Udah sering, oke. udah sering. Cuman Sering banget sih. yang masalnya tuh bener-bener ini gitu. Oke, ini bener-bener lama ya kalau nggak salah ini. Iya, gua kira tuh awalnya pas gangguan, hujan. Gangguan. Ternyata kabel lautnya masalah. Oh. Iya, digigitin ikan kayaknya. Bukan sama kabel. Iya, makanya. Ini berhari-hari ya kalau nggak salah. Ini berhari-hari, tapi untungnya sih gua sebagai pengguna IndiHome gitu ya di rumah karena nggak ada pilihan lagi gitu Oke, ya. Jadi gua dapat kompensasi. Salah gitu. satunya tuh semua channel di TV itu dibuka semua. Oh. Seenggaknya Telkomsel seenggaknya Telkom memberikan inilah ya kompensasi Telkomsel ya. juga lah. Ya kalau Telkomsel sih, ya memang gue pelanggan dua-duanya, tapi secara overall memang yang sering gangguan itu gitu. Oke. Tapi yang Kita semua tahu lah ya. Ya, gitulah. Tapi kalau Telkomsel mantap banget Iya, jaringannya. oke. Saya Next. pengguna setia. Oh, ini juga Nah, rame. ini nih iPhone 13. Ditunggu-tunggu sama Akhirnya. Apple fanboy. Meskipun desainnya gitu-gitu aja. Iya, masih sama sama 12. Masih aja, masih gitu-gitu aja. Kayak cuman nggak ganti casing. Casingnya sama. Isinya dong diganti. Oh, isinya doang diganti gitu ya. Tapi lebih canggih memang canggih. isinya. Terus lah untuk yang Pro sama Pro Max sekarang layarnya 120 Hz. Ya, betul. Jadi lebih canggih bener. Akhirnya pengguna iPhone bisa banggain, "Woi, layar gue 120 Hz." gitu. Akhirnya. Nah. Tapi nggak cuma iPhone aja, dia rilis ada iPad mini juga. Terus ada iPad 9. Ada Apple Watch series dan dia juga memperkenalkan iOS 15. Oke. Jadi ekosistemnya Lebih lengkap. lengkap sama iPhone, sama Apple maksudnya. Next, wah ini juga ramai dari Merge. dunia Ini telekomunikasi. sebenarnya obrolan yang senior tadi harusnya, Iya, harusnya nggak sih? senior tadi. Iya, ini lebih kredibel gitu ya Iya, ibaratnya. Tapi ya nggak apa-apa. Iya. Ini menjadi karena salah satu ramai di bulan ini. rame juga memang. Ini masih apa ya? Isu Cukup yang hangat, hot lah. iya. Indosat, Ooredoo dan Tri Indonesia akhirnya merger. Iya. Akhirnya menjadi operator terbesar ketiga kalau nggak salah di Indonesia. Ini benar-benar disambut dengan baik ya. Oleh pemerintah Dari juga, Pemerintah gitu juga menyambut baik merger dua Operator ini. operator besar ini ya. Oke, next. Oktober rame banget nih. Rame ya ini Oktober benar-benar heboh ya. Heboh. Facebook grup down, Wah, rame-rame. Iya, ini berjamaah loh. Berjamaah berjam-jam lagi. Iya, gue kira internet gue yang bermasalah. Ternyata mereka yang Ternyata bermasalah. mereka yang bermasalah. Tapi ada untungnya pas WhatsApp error. Kenapa tuh? Kerjaan. Oh iya. Kerjaan agak ketunda. Iya. Karena pending. Iya. Iya. Maaf Pak, bapak-bapak. Maaf bapak-bapak yang sebelumnya ya. Jadi ini bener-bener agak nyebelin sih sebenarnya. Iya emang. Karena cukup lama loh ini, berjam-jam kan. Akhirnya hiburan kita ya Twitter kalau nggak YouTube. Ya.
Tapi YouTube nggak bermasalah ya? Enggak. Oh, Malah sosial Twitter yang media. jadi lahan curhatnya pengguna Betul, Facebook betul. Group. Mereka jadi menumpahkan kekesalannya Tapi lewat banyak loh Twitter. isu-isu pas Facebook Group ini yang salah satunya adalah kebocoran datanya, tapi itu masih isu sih emang. Iya, benar-benar. Belum Bisa dibuktikan. dibuktikan. Next. Nah, ini Nah. juga. Back. Iya. Nah, di Masih di bulan yang sama iya ya? masih bulan yang sama Setelah setelah down kayaknya ganti nama biar lebih hoki. Oke. Biar nggak down lagi gitu. Jadi mereka ganti nama ya? Perusahaannya ya? Nama perusahaannya bukan Facebooknya Iya. tapi Facebook Group jadi Meta. Iya. Biar Namanya nggak jadi Meta. inilah biar nggak sial lagi kali ya, biar nggak kena Iya. masalah privasi data, masalah group down dan lain sebagainya. Tapi ya konsep dari Meta ini memang secara luas kalau kata Zuckerberg menjadi metaverse. Keren ya? Metaverse keren, jadi menyajikan teknologi terbaru bagi masyarakat Iya. luas lah intinya. Katanya sih dia mau menyatukan dunia asli dengan dunia Virtual. Gokil sih emang. Gokil sih emang. Ngeri juga tapi konsep itu agak wah. Tapi lumayan Ini keren. kayak film ini berarti apa? Ready Player One nanti mungkin ya Oh ke iya, depannya. iya, Ya nggak bisa sih? jadi, bisa jadi. Bagus sih, tapi ini dengan berganti nama ini dia juga ngeluarin uang yang nggak sedikit Pak. Jadi dia ngeluarin duit sampai 10 miliar US dollar untuk pengembangan teknologi baru. Banyak banget. Gokil ya. Beli batagor berapa biji? Wah ini satu negara juga dikasih Banyak banget kenyang batagor Pak kalau sampai 10 miliar US dollar. Oke, semoga sukses untuk Nah, Omak. 5G ini ada juga di nih. Indonesia. Ya, jadi udah nyampe ya udah dari 5G. nyampe, akhirnya regulasi TKDN dinaikin 35%. Ya, Tapi jadi- juga buat HP 4G juga. 4G dan 5G itu tingkat kandungan dasar apa sih lupa. TKDN aja. Tingkat TKD oke. Ulang Sar. Ya. Jadi 4G juga TKDN-nya naik jadi 35%. Oke, jadi ada penyesuaian lagi dari pemerintah. Ini sih waktu itu gue sempat ngobrol sama Samsung dan mereka sama sekali menyambut baik, tidak ada masalah lah, menyambut baik. Ya berarti kan itu mendukung industri di Iya, sini juga industri ya. secara itu terdukung juga ya. Selanjutnya adalah, nah ini nih, Ya, ini jadi gaya hidup baru. Betul. Check-in Peduli Lindungi. Lu tau nggak di Twitter tuh rame. Cara ngecek orang selingkuh dari mana? Peduli Lindungi. Kenapa tuh, Pak? Check-in di mana aja, Pak. Udah nggak bisa dibohongin sekarang. Bener. Iya. Sekarang Historinya ada ya? Iya, karena sekarang kalau kemana-mana check-in Peduli Lindungi. betul. Lu mau kemana-mana harus cekin Harus Peduli Lindungi. scan barcode-nya. Gaya baru ya Jadi udah sekarang. bisa ketahuan lu mau kemana aja gitu. Iya, jadi ini emang jadi salah satu cara pemerintah untuk bisa dibilang tracking Iya, kasus di pandemi inilah. COVID ya. Ya, ini lumayan oke kebijakan satu ini. Selanjutnya adalah Windows 11 meluncur. Ini rame-rame. Ini juga cukup seru ya. Ini Microsoft akhirnya mengupdate Windows 10 jadi ke Windows 11. Tampilannya nggak jauh beda ya. Iya. Tapi kalau menurut gue sih ini mirip kayak macOS. Iya, Semuanya ditaruh di tengah, terus widget di tengah juga. Iya gitu. betul. Ini mirip banget sih. Tapi kalau menurut gue dibandingin Windows 10, si Windows 11 ini lebih fungsional sih. Lebih fungsional, lebih smooth, tapi meskipun butuh perangkat yang lebih tinggi sih speknya. Betul. Karena gue ngerasain kalau pakai perangkat yang pakai HDD itu kayaknya agak berat ya. Bukan berat lagi sih, terbebani kayaknya. Jadi harus SSD ya baru Harus ya? SSD kayaknya minimal sama Intel Core yang generasi 7 ke atas Ya, kayaknya. itu. Jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Terus Selanjutnya masuk ke November. bulan November. Nah, ini nih kebiasaannya nih. Lu termasuk nggak nih? Jadi menurut riset nih dari Google, 89% pengguna internet di Indonesia itu punya password yang lemah, Pak. Waduh, lu termasuk nggak? Kalau gua sih dulu memang punya password lemah ya, kayak Lemah gitu? Lemah banget gitu. Oh, Ya. Ini passwordnya password lemah. gitu ya, password Oke. atau enggak O-nya diganti jadi 0 gitu ya. Kira Tapi sekarang passwordnya lemah banget setelah gitu. gua tahu ada password manager yang bisa create password encryption lebih susah, ya udah gua pakai itu. Ya, jadi Karena emang lebih- disarankan jangan bikin password Apalagi yang terlalu mudah. passwordnya tuh nama, tanggal lahir. Iya, 1 2 3 4 5 6. Apalagi disamain semua, janganlah. Ya, mendingan disesuaikan lah. Iya, salah satu password manager Bitwarden kalian buat. Ya, oke. Itu dia tadi. Selanjutnya, nah ini juga yang cukup Lu main kan nih Bitcoin? kontroversial. Gua kurang ini sih, kurang Kurang ya? kurang paham. Apalagi Majelis Ulama Indonesia sekarang mengharamkan cryptocurrency atau mata Iya. uang kripto, salah satunya Bitcoin ya. Bitcoin. Jadi mereka itu maksudnya MUI menilai kalau mata uang kripto tuh nggak memenuhi syarat secara syar'i Iya. gitu loh. Jadi ada banyak lah pertimbangan-pertimbangannya.
Namun meski begitu, kripto tuh masih dianggap sebagai komoditi atau aset yang masih boleh diperbolehkan oleh MUI. Dimiliki lah ya. Iya, walaupun haram ya. Bingung deh. Iya, makanya itu juga bingung. Selanjutnya, nah ini nih. Vendor-vendor di bulan November itu mulai akhirnya nutup tahunnya bukan di Desember, tapi di Iya, November. di November. Ngeluncurin HP-HP andalannya itu di bulan November. Betul. Dari mulai Realme, Oppo, Xiaomi, Vivo, Xiaomi, ya Samsung mah udah jauh kayaknya. Samsung udah kayaknya dia udah sebelum-sebelumnya. Tapi ada juga sih yang nutup tahun di Desember kayak katanya sih Infinix juga katanya Desember. bakal ada ya Infinix, katanya. Infinix sudah ada. Tapi ya untuk di November ini memang rangkaian vendor Cukup banyak ya. banyak Di bulan ini untuk menutup tahun 2021. Jadi semua jadi amunisi penutup vendor-vendor di Indonesia. Nih. Nah ini juga nih kabar sedih ya. Sabar sedih ya. Kasian banget ini Walaupun pengguna. gua nggak menggunakan. Gua nggak pakai tapi kasihan gitu kayak yang pengguna Indosat Gig. Iya, ini karena Masalah ini korupsi ya. mm-mm. Aduh sayang banget ya 1,3 triliun ini bikin Indosat Gig akhirnya menutup pelayanannya. Mm-mm. Jadi dia itu bisa digunakan terakhir banget tanggal 25 November Ya, kemarin. tapi ya sebelum ditutup harus menyelesaikan kewajibannya ke pelanggan. Iya. Gitu. Sangat Ya, disayangkan ya. sangat disayangkan lah di tahun ini. Ternyata ada kabar yang menyedihkan ya. Iya. Gugur ya satu gugur. Oke selanjutnya. Ya, itu gitu dia. aja. Telsa T1 2021 Dari bulan Januari sampai November. Heeh. Semoga bisa merefresh lagi kali ya. Refresh lagi Kejadian-kejadian kejadian-kejadian di tahun ini. Ya, di industri teknologi khususnya dan telekomunikasi. Jadi itu dia tadi kejadian-kejadian penting. Semoga di tahun depan lebih banyak yang makin seru ya. Dan kalau bisa sih positif ya Pak ya. Positif. Ini kan ada yang sedihnya juga Ya, ya. kalau bocor-bocor data tuh udah kalau bisa Jangan nggak ada lah. lagi lah ya. Karena kan itu bahaya juga. Data kita jadi kayak kelihatan murah. Dan juga untuk vendor-vendor ditunggu ya. Ya. Amunisi Kejutan-kejutan. terbaiknya. Kejutan-kejutan di tahun tahun depan. Gitu aja. Gue Faisal. Gue Helmi. Di akhir tahun ini semoga pandemi segera usai agar kita bisa bertemu dengan orang-orang tersayang, teman-teman, kolega, Kumpul lagi ya? kan kumpul-kumpul lagi kayak dulu sebelum pandemi gitu ya. Karena kita pun udah bosan sebenarnya nih. Udah bosan kita WFH sebenarnya. Semoga aja pandemi ini segera usai. Selamat Natal dan tahun baru juga buat kalian. Selalu sehat.